ini kita akan belajar mengenai materi prosedur pengoperasian kamera video. Nah, sebelum kita masuk ke materi prosedur pengolahan kamera video, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu kamera. Jadi kamera ini merupakan alat bantu sebagai seorang videographer atau fotografer. Nah, kamera ini merupakan alat untuk menangkap gambar atau objek, sehingga hasilnya bisa kita lihat dalam bentuk file digital. Nah, kamera ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kamera analog. Kamera analog ini masih menggunakan film. Biasanya pada zaman dahulu tahun 90-an kita belum mengenal dunia digital, masih menggunakan kamera analog. Kamera analog ini media penangkapan gambarnya menggunakan roll film. Nanti ilustrasi bagaimana atau bentuknya dari kamera digital ini bisa kita lihat di sebelah ini ilustrasinya. Dan juga selain kamera analog, terdapat juga kamera polaroid. Kamera polaroid ini kamera yang bisa langsung mencetak hasil rekaman gambar tersebut. Selanjutnya adalah kamera digital. Nah, kamera digital ini merupakan kamera yang kita gunakan pada zaman sekarang ini. Kamera digital ini berkembang dengan banyak macam jenis. Nah, kamera digital ini perekamannya menggunakan sensor. Nah, sensor ini hasil gambarnya disimpan dalam bentuk file digital di memory card atau kartu memori. Kekurangan kamera digital pada zaman dahulu tidak memiliki layar untuk melihat hasil bidikan, tetapi masih menggunakan viewfinder untuk membidik objeknya. Sedangkan kelebihan pada kamera digital zaman sekarang sudah memiliki layar LCD. Layar LCD ini berguna untuk melihat hasil bidikan dari kamera, sehingga kita lebih fleksibel dalam menentukan sudut pengambilan gambarnya. Nah, di sini akan Bapak tunjukkan salah satu contoh dari kamera digital zaman sekarang. Nah, ini adalah jenis kamera DSLR atau kepanjangannya digital single lens reflector. Jadi kamera ini menggunakan lensa tunggal untuk menangkap bayangan kemudian diteruskan ke sensor. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan kenalan dulu apa saja bagian-bagian yang ada pada kamera SLR ini, supaya kalian bisa paham bagian-bagiannya, kemudian fungsi-fungsinya, sehingga bisa menggunakan kamera ini. Nah, secara keseluruhan pada kamera digital DSLR ini dibagi menjadi tampak depan dan juga tampak belakang. Nah, kita akan membahas dulu bagian yang tampak pada bagian depan kamera SLR ini. Nah, di bagian depan ini kita temukan lensanya. Lensa pada kamera DSLR ini sangat bervariatif dan bisa diganti-ganti. Nah, itu adalah salah satu kelebihannya. Tetapi untuk kamera DSLR yang menggunakan lensa kit, untuk merek Nikon ini menggunakan lensa kit dengan panjang fokal 18 sampai 55 mm dengan aperture 3.5 sampai 5.6. Nah, pada bagian lensa ini terdapat bagian lagi, ada yang disebut sebagai ring zoom in dan zoom out. Kemudian ada juga ring untuk mengatur fokus. Jika kita menggunakan mode fokus manual, kita bisa memutar ring fokus ini untuk mengatur fokusnya. Nah, lanjut lagi pada bagian atas kamera SLR ini ada bagian yang disebut dengan flash. Nah, ini adalah lampu flash. Biasanya ketika kita menggunakan mode auto, ketika kondisi gelap, flash ini akan terbuka sendiri untuk menerangi objeknya. Selanjutnya, di sini untuk memegang atau di handle-nya ini fungsinya untuk memegang kamera disebut dengan grip. Jadi seperti ini cara memegang kamera SLR. Kemudian ada bagian tampak depan lagi, ada lampu mata kucing untuk memfokuskan objek jika kondisi gelap. Selanjutnya kita beralih ke bagian belakang.
Nah, di bagian belakang ini terdapat layar LCD tadi, kemudian juga beberapa macam tombol. Nah, pertama pada bagian ini disebut dengan layar LCD, khususnya untuk melihat didikan selain dari viewfinder. Nah, kelebihannya kamera zaman sekarang memiliki layar LCD yang fleksibel, bisa diputar seperti ini, sehingga ketika kita melakukan perekaman atau mengambil gambar bisa sangat leluasa mengatur sudut pengambil gambarnya. Nah, kemudian di bagian atas ini terdapat viewfinder untuk melihat didikan secara langsung menggunakan mata. Setelah itu terdapat beberapa tombol. Nah, bentuk tombol lingkaran ini disebut juga sebagai tombol navigasi untuk mengatur settingan pada menu-menu yang ada di kamera ini. Nah, pada tombol navigasi ini terdapat 4 titik panah, atas, bawah, dan kiri kanan. Kemudian ada satu tombol di tengah, tombol OK untuk memilih settingan yang dipilih. Lanjut lagi, selanjutnya ada tombol dengan simbol segitiga ini. Nah, ini berfungsi untuk melihat hasil rekaman atau hasil video yang kita ambil sebelumnya. Selanjutnya di bawah sini ada tombol seperti kaca pembesar, ini untuk zoom atau memperbesar hasil gambar yang sudah diambil, dan juga ada tombol zoom out untuk memperkecil. Selanjutnya ada tombol dengan simbol kotak sampah, ini berfungsi untuk menghapus hasil perekaman gambar atau video yang kita ambil. Selanjutnya ada tombol menu di sini untuk menampilkan menu-menu yang ada pada settingan kamera ini. Lalu ada tombol info untuk memperlihatkan info settingan kamera yang sedang digunakan. Nah, pada bagian depan ini kita naik lagi ke bagian atasnya, terdapat juga beberapa tombol. Nah, yang paling penting di sini ada tombol on off, yaitu untuk menghidupkan dan juga mematikan kamera. Selanjutnya ada tombol knob. Nah, di sini biasanya dengan simbol tulisan AV, yaitu untuk mengalihkan antara jendela bidik viewfinder dengan layar, atau kita sebut dengan live view. Jadi kita bisa melihat secara real time, secara langsung tampilan di layar. Nah, juga knob-knob ini terdapat mode pengambilan gambar atau video. Nah, biasanya disimbolkan dengan tulisan atau huruf M itu untuk manual, A untuk setting aperture, S untuk settingan shutter, dan juga P untuk program. Selain itu juga ada scene atau pilihan mode yang bisa kita tentukan sesuai selera, dan juga ada juga tombol auto. Jadi kamera akan mengatur settingannya sendiri ketika di mode auto. Dan juga selanjutnya di sini ada tombol dengan simbol warna titik merah, ini berfungsi untuk melakukan perekaman atau merekam dan juga mematikan rekaman. Selanjutnya ada tombol knob ini untuk mengatur nilai atau settingan pada aperture, shutter, dan juga ISO. Nah, itulah tadi pengenalan bagian-bagian pada kamera SLR. Jika kita sudah memahami bagian-bagiannya, juga bisa mengetahui apa fungsinya, sehingga kita bisa mengoperasikan kamera ini. Jadi jika Anda berminat menjadi fotografer atau videografer, pengetahuan pengenalan kamera ini sangat penting, karena dengan mengetahui bagian-bagian, kalian bisa memahami fungsinya masing-masing, dan juga bisa menghidupkan dan mematikan kamera atau fungsi-fungsi yang lainnya. Bagaimana sahabat SMK? Sudah paham kan bagian-bagian kamera tadi? Nah, berharap semoga kalian memahami. Nanti selanjutnya kita akan mempelajari prosedur pengoperasiannya. Bagaimana mulai dari memasang memori, baterai, dan juga menghidupkan kamera. Nah, Bapak rasa cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Tetap semangat belajar. Pak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.